Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini dan masuk dalam hati kami. Pimpin dan bimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 11 42 sampai dengan 46. Dengan perikop rendah hati. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pada firman kali ini menginginkan kepada kita bahwa kita tidak hanya saleh atau menunjukkan orang-orang yang taat secara lahiriah, tetapi kita juga diharuskan dari dalam hati kita menjadi taat kepada Tuhan, kepada firman. Jadi kedua-duanya harus sejalan, seimbang. Bukan hanya seperti orang yang munafik. Secara lahiriah kelihatan kita baik, kelihatan kita saleh, kelihatan kita rajin, tetapi sebenarnya semua itu dilakukan hanya untuk gengsi, hanya untuk nama yang populer. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita melaksanakan kasih yang sudah dicontohkan oleh Dia selama hidup sebagai seorang manusia. Dia menunjukkan kasih yang besar karena Dia adalah juga sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dia mengorbankan jiwa raganya dengan kasih. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus adalah kasih. Semua ajaran Alkitab, firman-firman Tuhan Yesus mengajarkan adalah kasih, yaitu mengajarkan kita melaksanakan apa yang Tuhan Yesus firmankan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau sangat membenci sikap munafik. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar jauh dari sikap munafik dan menilai orang lain lebih buruk daripada diri kami sendiri. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja. Rendahkanlah hati kami dengan penuh kasih-Mu, dan jamahlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melaksanakan kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari.
Kami percaya karena kami telah meminta Roh Kudus di dalam nama-Mu, di dalam kuasa-Mu untuk hadir dan bersemayam dalam hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.